Oke, halo guys, apa kabar? Jadi ada orang yang nge-DM saya beberapa waktu yang lalu di Instagram dan nanya, Pak Gede, bisa nggak kalau anak kos punya bisnis online? Dan gimana caranya? Ini menarik banget, kenapa? Karena image-nya bahwa anak kos atau anak kos ini kan biasanya kalau nggak kuliah, kerja. Dan saya banyak banget ketemu orang-orang yang, ya terutama yang nge-DM saya di Instagram juga ya, di @gdbp, yang mengatakan atau kemudian bisa dibilang lebih kepada pembenaran bahwa yang namanya anak kuliahan, anak sekolahan itu nggak bisa kaya itu dalam arti nggak bisa punya bisnis, karena banyak banget loh yang nanya, Pak, saya anak kuliah, saya pengen punya bisnis, gimana caranya? Lalu saya kasih tahu gimana caranya, dan kemudian mereka membantah dan mengatakan, oh itu nggak bisa karena saya masih anak kos, saya masih anak kuliahan, saya masih belajar, masih segala macamnya. Jadi yang menarik adalah banyak orang yang bertanya, saya kasih jawaban, dan akhirnya malah kayak debat kusir, saya mengatakan kenapa ini bisa, dan mereka mengatakan kenapa nggak bisa. Dan padahal ada orang-orang yang mulai bisnisnya dari kamar kos dan sekarang bisa ngasilin jutaan. Nah makanya dalam video ini, saya mau ngasih tahu gimana caranya anak kos itu bisa punya bisnis online. Dan bisnis online yang bisa ngasilin jutaan rupiah. Saya nggak akan ngomong puluhan, ratusan juta, atau miliaran deh. Mungkin terlalu gede lah. Padahal sebenarnya bisa. Bisnis online itu sangat scalable. Sangat bisa di scale up. Sangat bisa ditingkatkan. Tapi kita mulai dari jutaan dulu deh. Gimana caranya? Sekarang gini. Saya ajak kamu yang lagi nonton. Kita berlogika aja deh. Kalau mau punya omset jutaan per bulan, kamu jualan barang yang harganya 500.000, kamu jualan 2 sebulan, udah 1 juta. Jualan 4 sebulan, udah 2 juta. Udah jutaan tuh omsetnya, gitu kan? Udah jutaan omsetnya. Artinya apa? Sebenarnya bisa nggak sih kita jualan online, laku 4 aja, barang harganya 500.000 sebulan. Artinya seminggu laku 1 deh, udah jutaan. Omsetnya, sekali lagi, omset udah jutaan. Itu bisa banget dilakukan. Nah, sekarang gimana caranya supaya anak kos itu bisa punya bisnis online? Dari mana mulainya? Nah, ini yang saya akan share dalam video kali ini. So, please nonton sampai habis, karena video ini bisa diaplikasikan nggak cuman kamu yang sekarang statusnya sebagai anak kos, tapi juga nggak tinggal di kos pun, tinggal di apartemen, tinggal sama orang tua pun tetap bisa diaplikasikan gitu ya. Dan ini adalah sebuah ilmu gimana caranya kamu bisa bangun bisnis online supaya kamu bisa punya income tambahan jutaan. Apapun penghasilanmu sekarang, apapun pekerjaanmu, ini bisa dilakukan, bisa diaplikasikan. Kalau kamu udah punya penghasilan tetap, udah punya bisnis tetap, udah punya pekerjaan tetap, ini bisa kamu aplikasikan sehingga kamu bisa punya income tambahan. Tapi kalau belum punya, so jadikan ini sebagai income utamamu. Dan bisa. Saya berani garansi kalau ini kamu aplikasikan, kamu akan punya income, at least income tambahan jutaan rupiah per bulan. Dari mana mulainya? Di bawah, di description video ini ada ebook yang judulnya Mengubah Follower Jadi Customer Mulai Dari Sana. Mulai dari download ebooknya gratis, mulai dari sana praktekin dulu. Nah, kalau kita bicara mau bangun bisnis online, oke, pertama kamu perlu produk atau jasa yang mau dijual. Dan tentu saja kamu harus punya market. Kalau misalnya harus pilih mana lebih penting, saya selalu mulai dari market. Cari market yang ingin kamu layani, cari market yang ingin kamu supply, cari market yang memiliki kebutuhan yang ingin kamu penuhi. Cari market yang punya masalah yang kamu ingin solve masalahnya. Misalnya contohnya gini. Ada di luar sana mungkin ya, kamu cek deh apa yang menjadi marketmu dan apa yang menjadi passionmu juga gitu ya, supaya melakukan bisnisnya, mengembangkan bisnisnya itu nggak jadi beban, tapi menjadi satu ibaratnya hobi tapi dibayar, kan asik banget. Contohnya misalnya kalau kamu orang yang suka dengan gaya hidup sehat, suka dengan nge-gym misalnya, suka fitness, suka olahraga, itu contoh aja. Dan kamu merasa dunia olahraga itu adalah dunia yang bisa kamu lakukan dengan penuh kesenangan hati, sehingga kalau kamu melakukan ini tuh ibaratnya main-main dibayar gitu kan. Lalu kemudian apa nih yang bisa dijual di sana? Misalnya kamu suka lari nih, passionmu, kamu suka banget lari, kok lari tuh lupa waktu gitu kan, dan kamu tahu bener manfaatnya lari. Dan kamu sebagai anak kos bisa nggak sih lari gitu? Siapa aja bisa, karena ini contoh aja, contohnya misalnya lari gitu. Dan kamu punya passion bahwa orang-orang itu, kalau kamu ingin berbagi tentang manfaat lari, kamu ingin berbagi tentang semua tentang lari deh.
dan kamu ingin jualan sepatu lari. Ini contoh aja ya, ini bisa dilakukan untuk bisnis apapun. Kamu ingin punya bisnis sepatu lari. Nah, apa yang kamu lakukan pertama? Kamu punya media sosial, gitu kan? Pastikan media sosialmu adalah about running. Dan manfaat lari kamu jelaskan di sana. Kamu bisa sharing tentang gimana cara memilih sepatu lari yang tepat, gimana caranya lari supaya kaki nggak sakit. Kalau kita cedera pas lari, apa yang harus dilakukan? Kamu share di sana semuanya, sehingga orang akan melihat dirimu sebagai seorang expert di bidang lari. Dan mungkin plus minusnya lari dibandingkan dengan weightlift, plus minusnya lari dibandingkan dengan olahraga-olahraga lainnya, futsal, berenang, dan segala macamnya. Kenapa harus lari? Kamu jelaskan di sana. Sehingga orang-orang yang misalnya saya pengen belajar lari nih, mau nurunin berat badan, lalu kemudian saya bingung, aduh lari apa weightlift ya, lari atau berenang ya, atau main futsal atau apa ya. Ketemu Instagrammu, saya bisa belajar banyak, saya follow. Bayangkan seperti itu. Jadi POV-nya nih, point of view-nya adalah kamu sebagai seorang pebisnis yang ingin bisnis tentang lari, mau jualan sepatu lari. Lalu kemudian kau bangun nih followership di sana, bangun follower di sana yang memang orang-orang yang tertarik dengan konten-konten tentang lari. Kalau perlu nanti bikin aja misalnya lari bareng atau misalnya virtual running atau apapun. Nah, itu nanti ya. Sekarang kamu udah punya sosial media yang isinya adalah tentang lari, dan kemudian orang-orang yang memfollow Instagrammu, sosial mediamu itu adalah orang-orang yang ingin tahu tentang lari. Dan kamu adalah orang yang expert tentang lari. Nah, gimana cara jualannya? Kamu mau jualan sepatu lari, tapi kamu nggak punya produknya. Nah, kamu cari ini orang-orang di Instagram yang jualan sepatu lari, kamu DM-in. Boleh nggak saya bantu jualan sepatu larinya? Kalau dia bilang boleh, tanya aja komisinya berapa, hitung-hitungannya gimana. Atau kalau misalnya kamu punya Shopee nih, atau Tokopedia, atau Bukalapak, whatever lah, daftar jadi affiliate di sana. Daftar jadi affiliate, cari produk sepatu lari yang menurut kamu paling bagus, paling nyaman, review lah di akunmu. Review di akun media sosialmu. Kalau misalnya nanti ada orang yang mau beli, klik linknya seperti itu. Klik linknya atau bawa mereka ke dalam landing page-mu. Nah, apa itu landing page? Gimana caranya memaksimalkan landing page biar bisa convert jadi pembelian, jadi omset? Download e-booknya. Gratis. Cara mengubah follower jadi customer. Lalu kemudian dari sana kamu bisa mulai mendapatkan penjualan. Sesimpel itu. Jadi bangun dulu eksistensimu di bidang yang kamu ingin menjadi expert, lalu kemudian mulai jualan di sana, di platformmu itu, entah di Instagram, entah di TikTok, dimanapun. Lalu kemudian bawa para followermu ini kemana? Kalau saya jadi kamu, yang akan saya lakukan adalah saya akan bawa orang-orang yang ingin beli ke landing page saya, supaya saya bisa mendapatkan bisa mendapatkan leads di sana. Leads itu apa? Lihat di ebook saya udah tulis secara lengkap. Saya bisa dapat leads. Nah, leads untuk apa? Untuk saya kemudian bisa follow up lagi dan lagi dan lagi. Kalau kemudian saya mau langsung bawa ke Shopee, bisa nggak? Bisa, it's okay. Permasalahannya adalah saya nggak bisa dapat leads-nya. Jadi misalnya saya bisa datengin 500 orang ke dalam Shopee saya. Dari 500 orang yang belanja misalnya 1% gitu ya. 495 orang saya nggak bisa kemudian keep in touch dengan mereka karena saya nggak dapat leads-nya. Tapi kalau saya meng-create sebuah landing page yang mana saya bisa mendapatkan leads-nya terlebih dahulu, maka kemudian saya bisa memfollow up lagi nantinya, saya bisa keep in touch. Lalu kemudian dari 495 yang tadinya nggak beli, anggaplah yang beli dari 495 itu karena saya keep in touch terus, tambah 5 orang yang beli. Dari 495 tambah 5 orang. Itu artinya apa? Dari awal yang belanja cuma 5 orang, jadi 10. Peningkatan penjualannya udah 100%. Dan model bisnis online ini bisa dilakukan oleh anak kos, bisa dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, siapapun. Dan bisa dilakukan juga oleh orang yang tinggal di apartemen, oleh orang yang tinggal di rumah orang tua, orang yang tinggal bareng pacar, whatever, siapapun lah, itu bisa dilakukan. Itulah enaknya kalau kita ngerti mindsetnya, kita ngerti bagaimana caranya. Bisnis online itu bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, di mana saja.
dan tidak terikat oleh yang namanya waktu, oleh yang namanya lokasi. Kalau kita punya koneksi internet, kita bisa bangun sistemnya. Setelah sistemnya udah jadi, udah terjadi otomatisasi, mau kita tinggal ke hutan Amazon, ke puncak Gunung Jayawijaya, nggak ada masalah, bisnisnya akan jalan terus. Inilah dahsyatnya bisnis online. Makanya dari mana mulainya? Download dulu e-booknya, nanti kamu praktekin, cobain, nanti kita bisa diskusi lagi setelah itu. Itu enak banget, gampang banget. So, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini kepada teman-temanmu yang ingin punya bisnis online tapi merasa bahwa dia masih anak kos dan nggak ngerti gimana caranya. Share ini kepada mereka dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.